Allah qad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadiratul muhtaramin, para bapak-bapak jamaah mushola al-ikhlas yang istiqomah, sama-sama kita hormati para guru kita, Ustaz Riyadi Ayi Wasimin, Ustaz Ahmad Ribu Hidayat, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita, Bapak Taufik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur Allah Ta'ala. Juga para bapak-bapak, adik-adik yang istiqomah, kita ngaji sama-sama di rutinan, setiap rutinan malam Senin ini. Mudah-mudahan istiqomah kita, hadir kita, langkah kita menjadi catatan amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di akhir bulan Dzulqa'dah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi. Kemudian lanjut kita taklim rutinan biasa malam Senin. Kemarin libur banjir ya Pak ya. Banjir ya. Sendiri nggak terkena. Salawat teriring salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in hingga kita mudah-mudahan kelak kita diaku dan ditolong oleh Nabi kita melalui syafaatul uzma Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mari bapak-bapak jemaah sekalian, sebelum kita ngaji seperti biasa kita baca sholawat, sholawat Jibril, kemudian kita baca sholawat burda. Itu sebagai rasa syukur kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad yang sering salahnya Pak. Kita gerak sedikit pasti melakukan salah Pak. Dikasih orang lewat, kalau cakep kita salah syahwatnya, coba aja Pak. Coba aja Pak RT, orang cakep lewat, Masya Allah, cakep bener itu. Ada sedikit salah dalam syahwat kita. Kalau orang sufi melihat orang lewat, melihat yang cantik dalam satu kedipan, itu rezeki. Tapi kedipan berikutnya itu maksiat. Maka dalam itu ketika kita bergerak diberikan yang cantik, syahwat kita yang salah. Tapi ketika kita diberikan atau diberikan lewat yang tidak cakep atau jelek, maka fasik kita, fasik. Kenapa? Kan wah itu kok itu orangnya kok. Nah salah juga. Gerak-gerak kita salah. Ketika kita dikasih rezeki yang banyak, ya kita sering ngaji tapi tetap melakukan salah. Ketika kita dikasih rezeki yang dikit, tetap kita ngerundang. Makanya Syekh Abi Bakar Syato memberikan nasihat kepada kita, innahu jami al-a'mal minha maqbul wa minha mardud. Sesungguhnya setiap amal, setiap pekerjaan, setiap tingkah laku kita itu berpotensi makbul, diterima oleh Allah. Kebaikan kita atau kesalahan kita diampuni oleh Allah. Wa minha mardudun, tapi juga amal kita tertolak. Semua amal kita tertolak. Illa, nah ada illahnya Pak. Bisolawatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikraman lahu. Kecuali setiap hari kita memperbanyak baca sholawat
sebagai wujud penutup dosa kita yang mardud, yang ditolak tadi, yang salah syahwat kita tadi. Kemudian sebagai rasa syukur yang kita kalau beramal diterima tadi, yang kalau kita rezeki kita sesuai dengan kita, rasa syukur tadi. Jadi rasa syukur tidak hanya alhamdulillah, rasa kecewa tidak hanya astagfirullah, tapi juga sholawat ini dua-duanya. Makanya tingkat sholawat, tingkat keutamaan sholawat itu tinggi. Kok lebih tinggi daripada istighfar, Mas? Karena langsung wasilah Nabi Muhammad. Kalau istighfar, seorang abdul, kita hamba dengan Allah tanpa ada ya kalau orang dalam gitu. Tapi kalau sholawat itu ada orang dalam. Siapa orang dalam dari roh kita? Ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang dalam yang kedua? Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Maka ketika kita sholat, dua orang Nabi ini selalu ikut. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Maka dari itu kita setiap ngaji baca sholawat, setiap kemana-mana baca sholawat. Bahkan lisahlil umur, sholawat bisa memudahkan perkara kita, permasalahan kita. Dan kalau dikasih tahu guru kiai kita, kamu kalau lagi sulit baca sholawat, lagi kerja baca sholawat supaya dimudahkan. Bahkan sampai lahiran, istri kita lahiran, kita bacain sholawat terus. Kalau kita melihat, wah ada mobil cakep itu, bacain sholawat. Ya itu dari sini. Lisahlil umur, memudahkan umur. Umur itu artinya pakai alif, artinya perkara kita atau hal-hal yang ingin kita pengen. Sholawatin aja. Itu sholawat. Asal tidak sholawatin yang negatif, yang positif. Mari sebelum kita mengaji, kita baca Fatihah dulu, baru dan kita baca sholawat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ridallah wa li maqasidina wa li usuli ahyatina wa ghufira dzunubina wa ijabati atiyatina wa li hajatina khassah jami'an majlis ta'lim al-ikhlas dan lain. Billahi syafaati Rasulillah fi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sholawat Jibril, terus sholawat udah ya Pak ya, seperti biasa. Di lisan kita bersholawat, di hati kita sambil berdoa Pak. Sambil berdoa, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan rezeki saya lancar, mudah-mudahan anak saya soleh-solehah, keluarga saya sakinah. Sambil begitu, angan-angannya begitu. Mari ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
واسع الكرم هو الحبيب ترجى لكل هول من أفوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab baru kemarin Pak ya. Kitabnya belum ini ya, Mas Rizky, kitabnya Mas Rizky. Ya, kalau ada yang salah nanti diingetin saya. Bab al-hassi ala istiyad minal khair fi awakhiril umur. Jadi bahasa Arab itu pengucapannya sama tapi beda huruf, beda makna Pak. Contoh al-umur, kalau pakai ain, mim, ro, umurun itu umur, usia. Tapi kalau alif, mim, ro, umrun itu artinya permasalahan atau hal atau perkara, amr. Makanya hadis pertama saat kita ngaji setelah lebaran, kullu amrin sama, amrin, umrin, bedanya ain. Kalau ain umur, usia. Kalau alif, mim, ro, kullu amrin setiap masalah, setiap perkara, setiap sesuatu. Kullu amrin bibalin la yubda bi bismillah fa huwa ato. Kalau tidak dimulai dengan bismillah fa huwa ato. Nah itu. Ini kita masih bahas tentang umur. Hadis ke 112 ya. Kemarin kita belum hadis karena masih bab baru. Biasanya bab baru. Nah ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Imam Nawawi itu selalu setiap membahas bab itu diawali dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan maknanya, kemudian baru hadis. Ya, udah ketemu ya, PRT ya, udah ketemu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala lil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadus Shalihin min kalamil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hassi, bab tentang anjuran. Al-hathi itu anjuran, ala istiyadi, untuk senantiasa menambah. Istiad itu asal kata dari ziyadun, ziyadani, izdiyad, ziyadah, menambah, selalu menambah. Minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Fi awakhiril umr, pada atau di akhir-akhir banyak umur kita. Nah, berapa akhir-akhir banyak umur kita? Kemarin sudah dijelasin. Fi arba'in ada pendapat 40 tahun. Fi sittin ada yang 60 tahun. Bahkan dikasih umur panjang fi samanin 80 tahun. Nah, kemarin sudah. Jadi tanda-tandanya itu. Ada lagi belum 40 tahun, bisyaibun, uban. Asyaib artinya uban. Makanya kita pernah ngaji Maulid Al-Berjanji, kakek Nabi
yaitu Abdul Muthalib itu diberi gelar Syaibatul Hamdi, orang yang senantiasa punya uban dari mudanya, Alhamdi yang terus bersyukur. Nah, Syaibatul Hamdi, kakeknya Nabi, makanya dia diberikan kunci Ka'bah. Jadi yang menjaga Ka'bah selama masa kafir Quraisy ya kakeknya Nabi sendiri. Makanya disebut Syaibatul Hamdi, orang yang paling dituakan. Kita ulang sedikit. Jadi di makna dari Al-Fatir, surah Al-Fatir ayat 37, maknahu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqin. Dari Ibn Abbas wal muhaqqiqin dan para sahabat hakikin, sahabat yang sebenarnya maksudnya. Maknahu, makna dari ayat di atas tadi, awalam nu'ammirkum sittina sanah, bahwa bukankah sudah aku berikan nikmat berupa umur panjang kepadamu? Berapa umurnya? Sittina sanah, 60 tahun. Wa yu'ayyiduhul hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah ta'ala. Dan diberikan hadis ini supaya sanadkuru, kita mengingat-ingat Allah insyaallah, maksudnya begitu. Wakila maknahu samani, dan juga dimaknakan 80 tahun. Wakila arba'ina sanah, dan juga dimaknakan 40 tahun. Qalahu Al-Hasan wal Kalbi wa Masruq, dan perkataan ini sangat hasan, benar, wal Kalbi wal Masruq, lebih benar lagi di antaranya. Disebutkan 40 sampai 80, di antaranya, kebanyakannya maksudnya 60-an tahun. Wa nukila an Ibnu Abbas aidon, dan Ibnu Abbas juga menukil, wa naqulu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraqa lil ibadah. Kalau dahulu orang Madinah, orang kota ini maksudnya gitu, ketika sudah diberikan tanda-tanda arba'ina sanah, sudah disampaikan 40 tahun umurnya, tafarraqa. Tafarraqa itu adalah semua kesempatan lil ibadah, gunakan untuk ibadah. Makanya kalau Bang Haji Roma kalau nyanyi kan, gunakan masa kesempatanmu sebelum masa sempitmu. Farroka, kau berapa subulika. Nah, farroka lil ibadah. Mas, ibadah itu harus ke masjid terus. Nah, al ibadatu hiya ma'rifatu usuluddin tauhid siddus sirku bil khair. Ibadah itu adalah ma'rifatul usuluddin, senantiasa ingin tahu usuluddin tentang agama kita. Ya seperti yang kita kerjakan taklim seperti ini salah satunya. Tauhid, memelihara tauhid kita. Siddus syirku, menghindarkan supaya kita tidak syirik. Diisrar, kemudian dengan kebaikan, juga ibadah Pak. Ya, waktu itu pernah kita belajar, kalau kita di jalanan kemudian kita ban kempes, nemu tukang tambal ban, jangan gerendeng. Itu juga menjadi wasilah ibadah kita, sedekah kepada orang tambal ban. Itu juga ibadah. Ban ini, aduh, kemarin bannya udah ditambah, sekarang tambah lagi. Apalagi kalau, ya tapi tergantung. Apalagi kalau kemarin perasaan cuma udah ditambal bang, bocor lagi. Nah itu jangan Pak. Kecuali kalau memang tunggal bannya sengaja dia harusnya bocor 1 dikasih 5 gitu. Nah itu boleh kita protes. Itu menjadi salah satu tafarruq, kesempatan kita ibadah bersedekah kepada tukang tambal ban. Sampai mana tadi? Tafarruq lil ibadah. Wakilah huwa al-bulugh, yang dia balik, berakal, balik dan sebagainya. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir. Kemudian makna Allah berfirman wa ja'akumun nadhir, akan aku datangkan kepadamu suatu pelajaran
tadi 40, 60, 80. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, kemudian Ibnu Abbas menambahkan dan jumhur ulama, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wakila bersabda, asyaibu. Nah, kalau dia di usia 40 belum mempan, maksudnya belum memberikan kesempatan dirinya untuk ibadah. Kalau 60 tahun juga belum mempan memberikan kesempatan dirinya untuk ibadah. Kalau 80 tahun belum juga mempan memberikan ibadah, dikasih keterangan lain, Nabi bersabda, asyaibu, orang yang sudah beruban. Nah, saya masih PRT, saya belum 40, PRT masih muda. Tapi karena tanda-tandanya udah beruban, ya aku udah hati-hati. Udah hati-hati PRT. Tapi di dalam hadis lain menerangkan asyaibu fi yaumil akhir wa an-nur. Uban nanti di yaumil akhir itu menjadi cahaya. Kenapa bisa menjadi cahaya? Karena ketika seseorang melihat cermin, kemudian dia melihat ubannya, kemudian dia mengamalkan hadis ini, tafarraga lil ibadah, kesempatannya itu ditambah lagi untuk ibadah, maka nanti menjadi nur. Betul, menjadi nur, menjadi cahaya di yaumil akhir kelak. Nah, jadi gitu Pak. Biar terang. Iya, gelap kita di alam kuburnya gelap kan. Ada ubannya Pak Sumedi terang. Pesen tuh. Pesen tuh. Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Nah, ini juga dikatakan Ikrimah ulama wa Ibnu Uyainah, kemudian wa ghairuhuma dan ulama-ulama lain tadi yang jumhur tadi. Nah, wallahu a'lam. Di akhir penutup makna daripada Quran surat Al-Fatir, Syekh Imam Nawawi ini adabnya sangat tawadhu, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui apa yang kita bahas. Nah, maksudnya gitu Pak. Jadi makna dari Al-Quran ini, wah saya 40 selamat masa, oh saya 60 selamat masa nggak usah ibadah, oh saya 80 selamat masa ibadah. Bukan itu. Tapi semua kembali oleh Imam Nawawi kita ini, wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui. Gitu Pak. Jadi itu ulama. Jadi memang ada ulama yang menyampaikan dari ini, dari ulama ini, dari ulama ini, dari ulama ini, tapi kembali lagi wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui dan maha menentukan. Gitu. Wa ammal hadis. Nah, kita baru masuk hadis yang pertama. Wa ammal hadis, hadis sesuai dengan hadisnya. Fal awal, hadis yang pertama. Apa-apa Mas Rizky sambil dituang, kita sambil ngeteh nggak apa-apa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu nama aslinya Abu Abdullah bin Sahur bin Ad-Duyushi. Jadi sahabat Nabi, tapi karena dia pengen kucing disebutnya Abi Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil, hirun artinya kucing kecil, Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallah ilam ri'in akhir ajalahu hatta balagha sittina sana. A'dzarallah, Allah sudah menentukan ilam ri'in akhir, kepada urusan-urusan lain, ajalah batasnya. Nah, jadi Allah sudah menentukan semua perkara, ilam ri'in itu perkara atau semua hal, akhir dan yang lain-lainnya, yang pasti tentang manusia di akhir-akhir masa, di akhir-akhir zaman seperti ini, seperti kita. Ya memang benar, akhir zaman kan umatnya Nabi ya segini. Kalau umatnya Nabi Ibrahim ratusan tahun, umatnya Nabi Yakub ribuan tahun.
Nabi Nuh ribuan tahun. Kenapa? Orang Nabi Nuh dari bikin kapal itu, sebelum bikin kapal nanam dulu Pak. Nanam pohon jatinya minimal 100 tahun, 200 tahun baru dibikin kapal. Kemudian setelah itu ditunggu-tunggu sudah dibikin kapal 300 tahun, 400 tahun nggak jadi banjir. Akhirnya 900 tahun baru banjir itu. Jadi ribuan tahun. Nah, Nabi kita Muhammad menyampaikan a'dzarallah ilam ri'in akhar, bahwa Allah sudah memberikan ketentuan perkara-perkara di akhir ini ajalah, batasnya. Jadi ajal itu artinya batas. Oh, kalau orang meninggal, oh memang sudah ajalnya. Oh, memang sudah batas umurnya, batas rezekinya, batas hidupnya, ajal. Hatta sampai, hatta itu artinya sampai, balagha sittina sanah. Balagha itu menandakan kebanyakan. Hatta sampai kebanyakan sittina sanah. Kebanyakan 60-an tahun. Jadi tidak disebutkan 61, 62, 63, 64, enggak. Sittina sanah, 60-an tahun maksudnya gitu. Jadi hadis yang pertama ini menguatkan makna daripada Al-Quran surah Al-Fatir yang tadi, yang dimanakan tadi. Jadi 60 tahun ternyata Pak. Dan itu betul, Nabi Muhammad 63 tahun. Makanya kalau sudah 64 berarti sudah punya bonus 1 tahun. 65 2 tahun. Apalagi sampai 80 tahun, oh berarti sekitar 17 tahun sudah punya bonus banget. Khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, yang diberikan dia panjang umur. Maksudnya panjang umur itu banyak bilangan umurnya. Wahasuna amaluhu, dan dia punya kebaikan-kebaikan amalnya, banyak amal kebaikannya. Nah, maksudnya itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa qala ulama, dan ulama, perkataan ulama, ma'nahu lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhil muddah. Yuqal a'dharur rajul idza balagha ghayati fil udhr. Ma'nahu, maknanya lam yatruk lahu udhran, belum ada ditinggalkan ketentuan itu. Maksudnya orang-orang itu banyak yang tidak meninggalkan ketentuan itu. Oh berarti benar 60 tahunan. In amhalahu hadhil mudda, in kalaulah ada yang lebih, ada hadhil mudda, kalaulah ada yang kurang juga ada. Maksudnya kurang dari 60 sudah dipanggil, ada. Lebih dari 60 dipanggil juga ada. Maksudnya begitu. A'dzarur rajul idza balagal ghaya fil udhr. Jadi ketentuan rajul, ketentuan seseorang ketika dia sudah diberikan ghayah fil udhr, ketentuan dari Allah, dia balagal ghayah, dia manfaatkan kesempatan, benar-benar dimanfaatkan gitu maksudnya. Nah, seperti ya, kita belajar seperti ini. Kita manfaatkan walaupun seminggu sekali. As-sani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua panjang. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibni Abbas, dari anaknya Abbas, nama anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Dua-duanya, anhuma itu berarti dua orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abbasnya, bapaknya. Siapakah Abbas? Abbas itu paman Nabi. Jadi kakek Nabi namanya Abdul Muthalib, punya anak namanya Abu Sofyan, kemudian Abu Lahab, kemudian Abdullah bapaknya Nabi, kemudian Hamzah paman Nabi, kemudian yang terakhir dari istri yang ketiga atau enggak, istri yang kedua atau ketiga dari Abdul Muthalib. Jadi kakek Nabi juga punya istri kalau enggak 2, 3. Namanya Abbas. Abbas ini lahir
tidak jauh dari lahirnya Rasulullah. Jadi kalau Abbas umur 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, Rasulullah lahir. Gitu. Jadi apa namanya? Pak Le tapi sepantaran, hampir sepantaran ya. Hanya selisih 6 tahunan, 5-6 tahunan. Jadi kalau misalkan 12 tahun, misalkan Pak Le-nya Ibnu Abbas ini pamannya Nabi 12 tahun, berarti Nabi antara 6 sampai 7 tahun. Jadi gak beda jauh. Makanya sering meriwayatkan hadis Nabi. Ibnu Abbas ponakannya Nabi juga sering. Kenapa? Karena Abdullah ini anaknya Ibnu Abbas itu sering di rumahnya Rasulullah. Nah, jadi orang Arab itu selalu memutar namanya ke anak cucunya, entah ke keponakannya. Sama kayak anaknya Nabi kan namanya ada Ibrahim, Abdullah, kemudian Fatimah, punya anak lagi nanti namanya Abdullah juga. Jadi sering orang Arab itu nama kakeknya dipakai cucunya, itu sering. Jadi seperti itu. Nah, Abdullah bin Abbas ini, nama Abdullah diambil dari nama abangnya Abbas, yaitu ayah Nabi Abdullah. Karena saking solehnya Abdullah ini, makanya dipakai nama oleh anaknya. An bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Pada suatu ketika Umar bin Khattab ketika itu sudah masuk Islam, anhu yudkhiluni. Jadi Abdullah ini seorang anak 16 tahun ini, saya dimasukkan berkumpul bersama ma'a asyakhi Badrin, bersama para sesepuh perang Badar. Jadi asyakh itu jamak dari syekh. Syekh itu satu orang, syaikhani dua orang, asyakhun lebih dari 3 orang syekh, para sesepuh, para ahli perang Badar. Fa ka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Kemudian sebagian mereka wajada fi nafsihi, saling berpandangan. Maksudnya berpandangan, loh, tuh ngapain ini si Abdullah bin Abbas? Dia anak muda 16 tahun, ikut-ikutan ngumpul sama kita nih, ngapain? Nah, maksudnya gitu. Saling berpandangan fi nafsihi, saling berpandangan kepada masing-masing dirinya gitu. Gini, nah, saling berpandangan. Faqala, kemudian Umar berkata, kemudian mereka berkata, maksudnya jamaah sesepuh perang Badar tadi, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'u mislu. Kenapa Abdullah bin Abbas ini dimasukkan kepada barang-barang kumpulan kita? Walana abna'u mislu. Sedangkan kita ini punya anak yang besarnya seperti dia. Nah, bahasanya gitu. Jadi orang-orang tua perang Badar, yang dulu perang Badar, ini sekarang sudah tua, itu tanya sama Umar, ini kenapa Abdullah bin Abbas baru 16 tahun kok masuk ke golongan kita nih yang udah senior, padahal anak kita juga seusia Abdullah bin Abbas. Nah, Waqala Umar, jawab Umar, innahu min haitsu alimtum. Sungguhnya aku suruh Abdullah bin Abbas untuk berkumpul bersama-sama kalian min haitsu alimtum, karena anjuran Rasulullah bahwa Abdullah bin Abbas ini alim. Maksudnya alim itu orang yang tahu seluk-beluk Rasulullah, maksudnya begitu. Alimtum. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'hum. Karena fada'ani dzata yaumin, karena pada suatu hari yang lalu fada'ani, Rasulullah memanggilku, kata Umar. Ya, fada'ani dzata yaumin, karena suatu hari yang lalu Rasulullah memanggilku, fa'adkhalani ma'hum, dan suruh memasukkan Abdullah bin Abbas ini ma'hum, kepada mereka yang sahabat-sahabat syekh-syekh perang Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Karena
Rasulullah memerintahkan kepadaku, kata Umar, ra'aitu annahu da'ani, untuk memanggilku waktu itu di yaumaidin, di hari yang sebelumnya, illa liyuriyahum, kecuali untuk memperlihatkan kepada kalian, kepadamu, liyuriyahum, memperlihatkan, maksudnya Abdullah bin Abbas ini dikenal alimnya, cerdasnya. Karena apa? Sering nyatet omongan Rasulullah, sering nyatet sabda Rasulullah, makanya dia alim. Makanya Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa zahhimhum fihi wa zakiyahum fihi. Ya Allah, mudahkanlah dia dalam memahami agama, faqihhu fid din wa zakiyah bihi, dan berikan kecerdasan kepadanya. Nah, karena dia setiap Rasulullah bersabda, dia asistennya nulis, kalau enggak dia ingat-ingat, baru disampaikan lagi, ditulis lagi, begitu. Kita lanjut. Wah, ini panjang nih, Pak. Faqala ma taqulun fi qaulillahi ta'ala. Kemudian Umar bertanya kepada para syekh, fi qaulillahi ta'ala, apa makna dari idza jaa nasrullahi wal fathu? Nah, maksudnya dalam suatu pertemuan itu mungkin sedang membahas tentang Quran surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa makna ini, kata Umar bertanya kepada para syekh. Faqala ba'dhum, sebagian mereka bertanya, sebagian mereka menjawab atau berkata, umirna, dari ayat ini kita diperintahkan, umirna, kita diperintahkan, nahmadullah, senantiasa bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, nahmadullah, wa nastaghfiruhu, dan kita beristighfar, idza nusirna, ketika kita diberikan pertolongan oleh Allah, wa futiha alaina, dan kita dimenangkan saat peperangan. Nah, itu makna versi syekh-syekh perang Badar, belum versi Abbas. Wasa kata ba'dhum, dan sebagian yang lain diam, uskut, diam. Falam yakul syai'an faqala li, kemudian yang lainnya juga berkata hampir sama. Faqala li, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah makna dari surah Idza Jaa itu tadi benar seperti yang disampaikan Syekh perang Badar tadi? Nah, kalau makna dari, kalau arti sakleknya, arti letterleknya dari Idza Jaa kan, Idza Jaa nasrullahi wal fath, Idza Jaa, apabila telah datang pertolongan Allah maka diberikan kemenangan, Idza Jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nas, kemudian kemenangan itu diperlihatkan oleh manusia, sayadkhuluna fi dinillah, kemudian manusia dari perkenanan itu berbondong-bondong, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk din, masuk agama Allah, dinillahi afwaja, fasabbi, sambil bertasbih, bihamdi, sambil alhamdulillah, wastaghfir, sambil istighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, kalau versi letterlocknya itu. Nah, versi Ibnu Abbas, apakah benar yang disampaikan Syekh tadi? Wahai Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Faqultu la. Kata Ibnu Abbas, oh enggak hanya itu maksudnya maknanya. Qala, Umar bin Khattab nanya lagi, fama taqul, lantas apa arti makna yang sebenarnya, wahai Ibnu Abbas? Qultu, kemudian Ibnu Abbas menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, bahwa sesungguhnya makna daripada diturunkan surah An-Nasr Idza Jaa Nasrullah tadi sampai akhirnya, sampai ila akhirih ayat, dzalika ajal huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, bahwa batas usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu,
nggak lama-lama lagi. Nah, langsung gitu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan engkau diberikan kemenangan, Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah, Futuh itu tahun 8 Hijriah. Kemudian Nabi menjalankan haji terakhir, haji wada 10 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriahnya Nabi wafat, tahun usia 63 tahun. Wa dzalika alamatu ajalika, dan itu menjadi alamat, menjadi tanda bahwa Rasulullah sudah selesai batas pengabdiannya di bumi atau dakwahnya di bumi. Fasabbih, maka kalau ingat seperti itu bertasbihlah kepada Allah. Ya Allah, subhanallah, Rasulullah mau diambil pada kala itu, kita suruh bertasbih, subhanallah, subhanallah, bihamdi, alhamdulillah. Kemudian istighfar banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Maksudnya apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dibawakan Rasulullah, kemudian apa yang diderita Rasulullah saat menyampaikan itu, kita suruh bercermin istighfar. Ya Allah, istighfar, astagfirullah. Rasulullah sampai begitu, Rasulullah sampai di batu, lempar batu sampai berdarah. Dan darahnya nggak cuma di kepala, darahnya sampai nyeplak di kaki, di bakiyahnya. Kita pernah belajar Maulid berjanji itu ketika di Taif, yang dilempar kepalanya, tapi yang berdarah kakinya. Coba, saking banyaknya darah dari kepalanya Rasul ke badannya sampai ke sendal bakiyahnya. Nah, makanya kita disuruh fastaghfiru, istighfar, innahu kana tawwaba, suruh banyak-banyak bertaubat. Faqala Umar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu bersabda, ma'a'lamu minha illa ma taqul, saya tidak pernah tahu a'lamu minha, makna dari surah An-Nasr tadi, kecuali memang betul dari perkataan Ibnu Abbas. Ya. Nah, jadi memang itu Pak. Makanya di sini babnya adalah tentang memperbanyak berbuat amal baik di akhir banyak umur kita ya. Suruh ingat-ingat tadi Pak, suruh ingat-ingat kalau sudah futuh maka Nabi dipanggil. Kalau Nabi dipanggil maka tidak ada lagi yang ada di bumi ini menyinari kita, menyinari bumi maksudnya gitu. Kemudian kita disuruh istighfar, bertasbih. Tasbih maknanya subhanallah, oh Allah memberikan rahmat berupa turunnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, oh Nabi Muhammad dengan ajarannya kita termasuk di umatnya. Astagfirullah, oh ketika kita berdosa melalaikan ajaran Nabi, istighfar. Kenapa? Perjuangan Nabi dulu lebih dahsyat lagi, perjuangan para sahabat lebih dahsyat lagi. Bahkan pernah kita ceritakan Hamzah, panglima perang Nabi, itu saking perjuangannya benar-benar hatinya dikeroyok sama Hindun. Hatinya, jantungnya dikeroyok, dimakan sama Hindun. Ya, saking perjuangan seperti itu. Kita nggak sampai segitu lah. Kita ngaji begini-gini udah insya Allah tafarrugh lil ibadah, insya Allah Pak ini ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, jadi itu Pak. Nanti masih tentang bab Quran surah An-Nasr di hadis berikutnya, tapi karena panjang nanti kita lanjut pekan depan lagi, insya Allah. Jadi itu mungkin. Alhamdulillah di akhir kita sudah melaksanakan ngaji bareng. Kemarin sudah disampaikan Pak Ustaz Ma'ruf, selain kita perlu makanan jasmani, juga kita perlu makan rohani. Seperti ini Pak, walaupun nggak sesuai dengan ini, nggak apa-apa. Kadang-kadang materi kan kadang sesuai dengan kita, kadang hanya cerita riwayat Nabi dan sahabat saat itu, kadang juga tentang yang lainnya. Jadi macam-macam. Kalau ngaji kita begitu. Jadi kita nggak sesuai dengan permintaan. Tapi nggak apa-apa, nanti
Sebentar lagi kita Idul Adha, sholat Idul Adha. Sunnah-sunnah sebelum sholat Id seperti biasa malamnya bertakbir, bertahmid, ya takbiran biasa, kemudian tahmid, tahlil semuanya. Kemudian paginya kita biasa memakai pakaian yang bersih, yang terbersih dan wangi. Dan jangan makan dulu, Pak. Kalau Idul Fitri, setelah kita mandi, pakai pakaian bersih, wangi, kita disunahkan makan, minum, makan. Idul Fitri. Kalau Idul Adha, enggak. Habis mandi, pakaian rapi, bersih, wangi, berangkat ke mushola, ke masjid atau tempat sholat Idul Adha. Sunahnya begitu. Jadi enggak makan dulu. Baru nanti setelah sholat kita makan di rumah. Pelaksanaannya juga sama. Kalau sholat Idul Fitri pelaksanaannya 2 penggal matahari terbit. Jadi kalau misalkan kalau Idul Adha sepenggal matahari terbit. Jadi kalau misalkan Idul Fitri jam 7 sholat boleh, karena setelahnya nggak ada acara lain selain silaturahmi. Tapi kalau Idul Adha sepenggal matahari, setengah 7 harus sudah sholat. Makanya jam 6.15 atau jam 6.20 mungkin siaran dulu, iklan dulu dari Pak Ketua DKM, 6.30 harus sudah sholat. Kenapa harus lebih cepat Idul Adha sholatnya daripada Idul Fitri? Karena disebut Idul Adha, hari raya di waktu duha. Adha kan asal kata dari duha, hari raya di waktu duha. Maksudnya saat waktu duha kita menyembelih kurban, kita bagi-bagikan dagingnya ke sesama kita. Kalau dulu sembelih kurban langsung bagiin. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau sekarang nggak bisa, karena harus terkoordinir dengan baik kan gitu. Jadi boleh dibagikan saat duhur. Pokoknya hari itu kita makan bareng daging-daging gitu. Makan daging bareng-bareng maksudnya gitu. Makanya disebut Idul Adha, hari raya saat waktu duha. Nah, waktu duha, Idul Adha. Mungkin itu dari saya, mohon maaf tentunya. Yang benar, yang hak itu datang dari Allah dan Rasulullah. Yang salah, yang khilaf datang dari kedhaifan saya pribadi. Wal a'fu minkum. Kita baca istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.